Udah capek-capek belajar, tapi ternyata yang keluar soal tahun kemarin. Tenang-tenang teman-teman. Di video ini aku akan bahas soal wawasan kebangsaan yang aku dapetin langsung dari peserta yang pernah ikut seleksi Akpol, Akmil, dan juga kedinasan. Tonton sampai habis videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar ya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku kita akan bahas mengenai wawasan kebangsaan. Nah, hari ini aku akan bahas 5 soal yang keluar di tahun kemarin nih teman-teman. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama, materi mengenai integritas. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. Nah, teman-teman di sini jadi di dalam suatu institusi itu biasanya mereka melakukan survei integritas kepada para pegawainya nih, teman-teman. Selain yang pertama untuk menjamin kinerja ataupun lembaga tersebut secara internal maupun eksternal, tapi juga ada manfaat lainnya teman-teman dari dilakukannya survei integritas kepada pegawai tersebut teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Dari opsi jawaban yang ada, kita lihat yang A nih. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. Nah ini benar ya teman-teman, tapi sudah disebutkan di sini nih teman-teman. Jadi bukan merupakan manfaat lainnya. Jadi kita lewatkan. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. Ini kurang tepat ya teman-teman. Semestinya tidak lewat survei nih. Kemudian modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Ini juga masih kurang tepat ya teman-teman. Kemudian menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. Ini juga kurang tepat nih teman-teman. Berarti yang mana nih teman-teman? Yaitu yang D ya, menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi nih teman-teman. Jadi hasil dari survei integritas ini akan dijadikan bahan evaluasi kerja nih untuk menghindari tindakan korupsi di lembaga atau institusi tersebut teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, materi mengenai bela negara. Pada tanggal 23 Juni 2016, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk lebih fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu A. Pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim. B. Stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif. C. Wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. D. Adanya isu pemanasan global. E. Penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Nah, teman-teman di sini nih ditanyakannya mengenai tantangan internal yang saat ini menjadi tugas generasi muda nih, teman-teman, untuk menjaga keutuhan NKRI. Berarti tantangan-tantangan yang berasal dari dalam ya teman-teman, internal nih, tantangan internal yang jadi tugas generasi muda saat ini nih teman-teman. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Kita lihat dari yang E dulu ya, penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Nah ini benar ya teman-teman, tapi kita harus lihat lagi nih ke soalnya. Di sini
Menjelaskannya mengenai apa nih? Keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna nih teman-teman, yang mana ini sering ada ini ya, direbutin nih teman-teman. Berarti yang E masih kurang tepat ya. Kemudian yang D nih, adanya isu pemanasan global. Ini juga merupakan tantangan, tapi bukan merupakan tantangan internal ya teman-teman. Jadi salah nih. Kemudian wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, semestinya bukan menjadi tantangan bagi generasi muda nih. Kemudian stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif. Ini juga jelas kurang tepat nih teman-teman. Apalagi di sini stabilitas ekonomi dunia berarti tantangan secara eksternal. Nah, berarti yang mana nih teman-teman yang benar? Yang A ya, pengawalan pulau-pulau kecil terluar yang masih minim. Nah, ini teman-teman yang menjadi tantangan internal nih yang seharusnya menjadi tugas bagi generasi muda saat ini. Karena banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang terluar itu yang masih minim pengawalan nih teman-teman atau pengawasan. Sehingga rawan untuk apa? Rawan untuk direbut oleh negara lain teman-teman pulau-pulau tersebut. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3, materi mengenai Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang beragam, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keberagaman tersebut. Berdasarkan sila kedua, sikap yang harus ditunjukkan dalam menyikapi keragaman tersebut yaitu A. Meyakini dan mengimani bahwa semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan hal-hal baik. B. Mencintai produk lokal. C. Menjunjung tinggi HAM. D. Bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan bersama. E. Memberi kebebasan berpendapat nih teman-teman nih. Yang ditanyakannya itu adalah intinya adalah sikap sesuai dengan sila yang kedua ya teman-teman. Meskipun di sini adalah sikap menyikapi keragaman tapi mengacunya pada sila kedua teman-teman. Sila kedua ini bunyinya apa nih teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah di dalam sila kedua ini nilai-nilai yang terkandungnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Bagaimana hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya secara individu atau personal nih teman-teman. Nah kita lihat satu persatu opsi jawabannya ya, yang mana termasuk ke dalam nilai-nilai kemanusiaan tersebut teman-teman. Yang A nih, meyakini dan mengimani bahwa semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan hal-hal baik. Kira-kira apakah ini masuk ke dalam nilai-nilai kemanusiaan? Tidak ya teman-teman, ini nilai-nilai ketuhanan atau sila yang pertama teman-teman, jadi yang A kurang tepat. Kemudian opsi yang B, mencintai produk lokal, berarti apa nih? Cinta tanah air. Kira-kira ini nilai apa nih teman-teman yang termasuknya? Yaitu nilai yang ketiga ya teman-teman, nilai persatuan. Di opsi yang B juga masih kurang tepat teman-teman. Kemudian kita ke opsi yang D dulu, bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan bersama. Nah di sini ada kata kuncinya banget nih, jelas nih. Musyawarah, berarti nilai-nilai apa nih teman-teman? Nilai-nilai yang ada di dalam sila yang keempat ya teman-teman, jadi opsi yang D juga masih kurang tepat. Kemudian yang E, memberikan kebebasan berpendapat. Nah ini juga sama ya teman-teman, ini masuk ke dalam sila yang keempat juga, jadi masih kurang tepat. Berarti yang mana nih teman-teman? Sikap yang menunjukkan sila kedua atau menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu udah jelas yang C ya teman-teman, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah teman-teman di sini nih, HAM ini merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua teman-teman, atau terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan. Jadi untuk soal ini jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Stop, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, bantu channel ini yuk agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi, karena kita bakal ketemu setiap hari loh, gak cuma sama aku tapi sama mentor-mentor lainnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke pejuang Akpol, Akmil, dan kedinasan lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman,
kita masuk ke soal yang nomor 4, materi mengenai NKRI. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sebuah desa mengadakan perlombaan panjat pinang. Seluruh warga desa ikut berpartisipasi dengan semangat dan kekompakan untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi warga dalam perlombaan tersebut menunjukkan elemen penyusunan NKRI yaitu A. Kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. B. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan fisik. C. Pemajuan dan pelestarian budaya serta tradisi Indonesia. D. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. E. Semua jawaban yang benar. Teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah partisipasi warga dalam perlombaan panjat pinang itu menunjukkan elemen dari penyusunan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Nah, berarti teman-teman di dalam konteks perlombaan panjat pinang ini yang dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, ini menunjukkan elemen penyusunan apa nih, teman-teman? Yaitu kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama nih, teman-teman. Jadi kan biasanya dalam perlombaan panjat pinang ada beberapa orang yang ikut ya, teman-teman. Mereka bersama-sama nih untuk mendapatkan apa nih? Hadiah-hadiah yang ada di atas pohon pinangnya, teman-teman. Nah, mereka tentunya saling kerjasama nih, karena kan biasanya licin ya, teman-teman, itunya batang untuk panjat pinangnya. Nah, mereka ini bersama-sama dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu apa nih? Mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di atas pohonnya, teman-teman. Nah, di dalam penyusunan NKRI, elemen kebersamaan dan juga kerjasama ini sangat penting karena menunjukkan semangat gotong royong dan juga saling membantu antar warga. Dan juga melalui perlombaan ini, warga desa yang ikut berpartisipasi ini, mereka juga dapat meningkatkan atau mengasah keterampilan fisik mereka nih, teman-teman. Dan juga mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Meskipun perlombaan panjat pinang ini adalah bentuk pemajuan dan pelestarian budaya dan juga tradisi Indonesia, tapi elemen utama yang ingin ditonjolkan atau ingin ditampilkan di dalam perlombaan ini adalah adanya kebersamaan dan juga kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Di sini materi mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransitif? A. Ia belajar di atas meja. B. Pak Hadi bekerja di kantor. C. Dika menangis meraung-raung. D. Ahmad melukis dengan kedua kakinya. E. Anak kecil itu memeluk ayahnya erat-erat. Nah, di sini teman-teman kalian tentunya harus pahamin dulu apa yang dimaksud dengan kalimat aktif intransitif. Jadi, teman-teman, maksud dari kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek untuk disandingkan dengan predikat, teman-teman. Nah, berarti dari opsi jawaban yang ada, kita cari yang tidak ada objeknya nih, teman-teman. Kita lihat opsi yang A nih. Ia belajar di atas meja. Nah, di sini teman-teman ada objeknya ya, yaitu di atas meja. Berarti yang A kurang tepat nih. Kemudian yang B, Pak Hadi bekerja di kantor. Di sini juga ada objeknya ya, teman-teman, yaitu di kantor. Jadi yang B juga masih kurang tepat. Kemudian kita ke opsi yang D dulu. Ahmad melukis dengan kedua kakinya. Di sini juga ada objeknya nih, teman-teman, yaitu kedua kakinya nih. Jadi yang D juga masih kurang tepat ya. Kemudian kita masuk ke opsi yang E. Anak kecil itu memeluk ayahnya erat-erat. Nah, di sini teman-teman ayahnya itu adalah objeknya nih. Berarti yang mana yang tidak ada objeknya nih teman-teman di dalam kalimatnya, yaitu yang C ya, Dika menangis meraung-raung. Dan di sini menangisnya itu adalah predikat, tidak diikuti oleh objek, tapi apa nih? Keterangan ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu materi dan juga soal-soal yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal yang lebih beragam. Dadah!